Ini yang lagi ramai juga, pemirsa, kemarin lihat kejadiannya di Sleman, Yogyakarta. Ketua Umum DPR RI spontan ini aksinya turun ke persawahan, tapi kondisi lagi hujan, Maria, waktu kondisi itu ya. lagi hujan, mungkin kalau mau bertabajur memang pada saat kunjungan posisinya hujan, tapi kan agendanya sudah ada begitu. Tapi kemudian pada saat ini diposting, Andro, ada yang memberikan komentar. Ini juga bukan orang sembarangan. Beragam, ini ya? betul. Ini ada kemudian komentar langsung dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengomentari berita soal Ketua DPR Puan Maharani ini yang kemudian menanam padi. Kalau dilihat memang kondisi sedang hujan. Hujan rintik-rintik dulu. Nah, kalau bisa dibaca, Andro, biasanya petani menanam padi tidak sedang hujan, karena banyak juga pihak yang menyayangkan kenapa petaninya pakai masker, ibu puannya tidak. Tapi ternyata dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan ini sebenarnya aksi spontanitas yang ingin tahu lebih dalam bagaimana persoalan yang dihadapi oleh para petani di tanah air. Semoga hati-hati sih kalau turun ke lapangan seperti ini, kan ini bagian dari belusukan juga ya. betul, pro dan kontra lah kalau di lapangan. Kalau mau dicari salahnya ya pasti ada. Bahkan dikait-kaitkan sama Capres 2024 karena nama Puan Maharani Ketua DPR RI dianggap salah satu yang memiliki kans juga. Betul, tapi kalau dilihat kansnya ini pasangannya nanti akan bersama siapa? Wah, saingannya banyak. Ada nama, sebutin ya, boleh ya disebutinnya. Ganjar Pranowo yang sekarang masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Satu lagi, Maria. Nah, ini Menteri kita, Bapak Prabowo, juga elektabilitas cukup tinggi, Andro, jangan main-main. 3 besar ya, nama Ganjar, Prabowo, dan juga Anies. Meskipun hasilnya ini fluktuatif, ada yang mengatakan di atas 10% perolehan Ganjar, Prabowo, dan juga Anies ini, tapi yang lain juga jangan kita kesampingkan, karena ada nama lain seperti tadi Puan Maharani, kemudian ada juga nama Sandiaga Uno. Ini Erlangga Hartarto, juga banyak sebenarnya nama-nama. Cuman kalau kita lihat di beberapa survei yang menduduki posisi 3 teratas ini adalah itu tadi, Bapak Prabowo Subianto, kemudian juga Ganjar Pranowo, serta Anies Baswedan. Nanti kita juga akan tanya langsung sama yang buat survei, mengapa kemudian urutannya begini, Pak Prabowo, kemudian Anies Baswedan, dan juga Ganjar Pranowo. Ini dapat dari masih mana sementara, datanya? Maria, itu data sementara. Kita tidak tahu, mungkin mendekati nanti tahun 2024 apakah akan berubah konstelasi politiknya seperti apa. Itu calon presiden, wakilnya kira-kira siapa ya? Nah, kan banyak cocokologi kalau sekarang istilahnya. Cocokologi, betul. Atau jangan-jangan dari cocokologi sekarang ini sudah menentukan nanti di 2024 petanya akan seperti apa? Ada yang mengatakan Prabowo Puan, ada yang mengatakan Anies Ganjar, mungkin nggak ya? Nah, langsung saja kita tanya, boleh? Kita undang sejumlah narasumber di sini, boleh gabung bareng kami. Ada Bang Andreas Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Andreas. Bisa langsung gabung, Bang Andreas? Oke, langsung juga Bang Ges Halifa, produser Jakarta Melayu Festival. Silahkan, Bang, duduk. Monggo, silahkan. Bang, sebelah sana, Bang. Sebelah sana, Siap, Bang. Monggo. Nah, kalau sudah memanggil mereka berdua, Bang Parera boleh digeser ke sana, Bang? Nah, langsung saja ini kita juga panggil Immanuel Ebenezer. Kalau dulu mungkin mengenalnya sebagai Ketua Jokowi Mania, tapi bajunya sekarang dari GP kaos sepertinya. Mania. Coba sambil dibuka, coba jaketnya sambil diperlihatkan ke layar. GP sambil masuk Mania. juga ke layar. Jadi Bang Eben, ini mau ikut kubu yang mana, Bang Eben? Ke Anies atau ke kubu Puan? Pilih, Bang. Kita kasih hak kebebasan Itu untuk memilih, Bang. Boleh bebas pilih. Sepertinya saya harus memilih dekat dengan Anies Baswedan. Anies Anies? Baswedan. Oke. Iyalah. Tapi kalau dilihat dari bajunya memang sudah sama-sama merah. Ada apa ini sebenarnya? Berarti mungkin ya, Ganjar Anies mungkin ini, Bang Insya Eben ya. Allah, semoga yang namanya politik kan kemungkinan. Tahan dulu, Bang, tahan dulu. katanya Ada politik satu kemungkinan. lagi ini, juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Sudah lama ini tidak bertemu, Bang Daniel. Bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, Oke. ini posisi putih, yang lain kok merah ya, kompak ya, Maria ya. Ini Ada paling apa netral nih ini dengan kelihatannya. karpet merah? Oke, nanti kita tanyakan langsung. Ini ada pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, silahkan masuk. Mas Adi, sambil berjalan mungkin juga bisa sambil dipikirkan. Kok nampaknya di sini Anies dan juga Ganjar, serta Puan dan juga Prabowo. Ini kansnya mungkin nggak sih? Atau jangan-jangan posisi letak tempat duduknya juga menentukan peta koalisi 2024 mendatang? Boleh, Mas. Mas Adi, silakan Mas Adi. Sambil di layar boleh, Mas, sambil diperlihatkan. Mas. Mas Adi Sudah ini senyum-senyum punya aja dari bayangan tadi. ya. Kemarin sudah ngeluarin survei, ini nggak main-main surveinya. Coba kita perlihatkan, Mas Adi, kabarnya ada beberapa gambar ini, kita akan take fotonya sambil Mas Adi menganalisa kira-kira berdasarkan data dan juga
Nah ini dia Mas, pasangan ini. Ini Mas Sesuai Adi. dengan duduknya Eben sama Bang Ges ini ya. Mungkin nggak nih? Mungkin nggak nih? Sebelah sini loh, sebelah sini nih loh Langsung Mas. tos loh, Maria. Belum apa-apa udah tos duluan ya. Kalau yang kita tangkap ini hoax ya. Wah, Tapi kalau dua tokoh ini bisa gabung, saya kira Pilpres sudah selesai. boleh Mas sambil mundur dikit Mas, supaya Tapi- wajah Anies sama Ganjar kelihatan Mas. Boleh Mas. Tapi kan ke sebelah problemnya, kiri. tapi kan problemnya Iya, iya. antara Anies dan Ganjar ini kan bagaikan Tom dan Jerry, antara air dan minyak yang saya kira susah untuk disatukan. Susah Kan disatukan. Betul. Kalau kita melihat keterbelahan masyarakat saat ini antara cebong dan kampret, itu kan representasi politiknya kalau nggak Ganjar, ya Kok Anies masih dibahas Cebong Baswedan. Kampret Iya, udah kan lewat sudah lah. nggak ada, Mas. Betul, memang lewat. Tapi residu demokrasi kita yang 2019 yang lalu itu nggak selesai, Bang. Makanya kalau dua orang ini bergabung, kira-kira begitu, saya kira Pilpres relatif akan Mas- mudah untuk dimenangkan Mas oleh Adi, mereka. meskipun Mengingat mereka tadi kan top of mind. Iya betul, meskipun mereka tadi juga sudah top of mind lagi keduanya. Masa nggak mungkin menang Mas? Betul, tapi kan kalau kita melihat politik itu serba kemungkinan, di Indonesia ada satu yang tidak mungkin. Anies dan Ganjar tidak mungkin itu bisa bersatu. Karena apa Mas? Apakah dua-duanya pengen Karena menjadi pembelahan- calon presiden, tidak mau ngalah jadi wakilnya, salah satunya atau apa? Karena soal pembelahan yang cukup ekstrim. Jadi basis pemilih di bawah itu nggak kompak kalau dua-duanya ini bisa nyatu. Ini macam Barcelona dan Real Madrid. Sampai kapanpun nggak ketemu. Jadi Ini sebenarnya- macam Inter Milan dan Milan. Yang nggak mungkin selesai. Jadi meskipun ini baju dia merah-merah ini gimmick saja Mas? Atau gimana? Saya berani bertaruh Waduh, kalau waduh. Ganjar sama Anies bisa berkoalisi, maju bersama, saya akan jalan kaki nih dari sini, ya minimal ke Ciputat lah. Wah, Kita dekat, catat, dekat, kita Mas, catat, dekat, itu kita Mas, catat. dekat Oh ya. kalau ini tadi adalah cocokologi ya, cocokologi kita menyebutnya Ganjar dan juga Pak Anies. Tapi kalau dengan cocokologi berikutnya nih, Mas Adi, Pak Prabowo dan juga Mbak Puan. Nah, kalau dalam beberapa simulasi yang kita lakukan, memang basis pemilihnya tidak terlampau kuat ya. Jadi posisi Puan yang elektabilitasnya tidak terlampau signifikan, kurang mengatrol suara Prabowo yang relatif stagnan. Dalam survei misalnya, Prabowo itu paling tertinggi, tapi dia sudah mulai dikejar oleh sosok lain seperti Bang Andreas Ganjar langsung oleh mengkerut Anies. ludahnya. Nah, Kalau makanya Bang kemudian bilang dalam kurang simulasinya, mengatrol. siapapun lawan Prabowo Puan, relatif agak gampang dikalahkan. Kira-kira begitu. Tapi kira-kira untuk dicocokkan, karena kemarin ada relawan yang mengatasnamakan Prabowo Puan maju. Kalau bicara tentang politik yang realistis, saya kira realistis. Puan punya karpet merah, ada Bang Hugo Parera di sini. Jelas sang putri mahkota punya tiket penting di PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo, yang saya sebut sebagai orang yang punya elektabilitas yang tinggi, kan sampai saat ini masih dianggap anak kos-kosan tuh di PDIP. Waduh. Sementara Prabowo Subianto kita tahu sudah diminta oleh seluruh kadernya untuk maju kembali, tanding ulang di 2024. Yang jadi capres siapa nih Mas Adi kira-kira? Ya, itu yang rumit. Kalau melihat elektabilitas tentu Prabowo sebagai capres. Tapi kalau melihat kekuatan partai tentu Puan Maharani. Pertanyaannya adalah, Bang Nahnil mau nggak kalau ketumnya jadi wapres? Bang, Kan mau? itu pertanyaan-pertanyaan Bang, rumit. Bang sebenarnya. Daniel mau Bang ngalah Bang? Langsung dijawab Bang Daniel. Jadi gimana Bang? Mau atau tidak? Langsung, silakan mikrofonnya. Mas Adi boleh sambil Masih duduk, Mas apa? Adi? Belandanya masih jauh. Tapi kan kalau ngomongin cocokologi, ya kita tahulah politik ini kemudian dinamis lah Mas. Mungkin atau tidak? Kalau pilihannya cuma dua, mungkin atau tidak? Jawabannya adalah, Bang Daniel boleh Bang digunakan mic-nya? kalau mungkin atau tidak, pilihannya dua saja. Di politik banyak kemungkinan dan probabilitasnya selalu ada. Oleh sebab itulah saya pikir dinamisasi di politik, apalagi politik Indonesia, itu ya khasanah kegembiraan kita sendiri yang memang harus kita gembirakan, kita nikmati gitu. Yang jelas saya berkeyakinan semuanya punya komitmen yang sama untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Dan paling penting juga yang harus selalu diingatkan kepada publik itu adalah bagaimana menggembirakan perbedaan, bagaimana bisa berkontestasi dengan elok, berkontestasi dengan penuh kegembiraan, itu yang paling penting. Kayak Jadi sepertinya- mengedukasi publik dengan Tapi kan beragam publik sempat kecewa kemarin Bang Daniel, Prabowo dianggap, wah kemarin kita dibaperin nih, kemarin kok Prabowo gabung sama pemerintahan, kok harusnya tidak konsisten, independen saja gitu. Kan itu sempat buat kecewa iya, juga Bang. Kecewa itu wajar kan, tapi gambaran kekecewaan itu tidak menggambarkan kebenaran. Tentu kita tahu mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah pilihan kita itu, kalau kemudian
kita mengikuti apa namanya baperitas gitu ya. Itu jadi Istilah baru nih ya. sulit gitu. Kalau tentu pemimpin elit politik tahu yang terbaik, bagaimana menggambarkan kepentingan yang lebih besar. Kita jangan justru kemudian merawat kontestasi itu menjadi sarana benci gitu. Jadi jangan sampai kemudian para elit menjadi penyaluran kebencian, penyaluran kemarahan, tapi justru kemudian elit dalam hal ini adalah misalnya capres atau politisi yang ada itu kemudian menetralisir kebencian itu. Jadi saya berulang kali mengatakan di negeri ini yang harus terus kita kubur itu adalah kebencian politik, dendam politik. Nah itu yang paling tidak sehat karena terus terang bagi saya melihat ada dendam politik yang seringkali tidak sembuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah proses healing, penyembuhan terhadap dendam politik. Kita harus kembali bersatu, kita harus gotong royong, misalnya kita harus kolaborasi karena Indonesia itu memang diisi dengan perbedaan yang sangat tinggi, akhirnya kemudian kompetisinya tinggi. Tinggal gimana menggembirakan kompetisi itu. Dan itu tugasnya kita semua untuk mengedukasi gitu. Kok tadi gotong royongnya nengoknya nunjuknya ke sebelah ya. Gotong royong ini dalam 2024 atau seperti apa? Tapi Mas Daniel begini, kalau misalnya dari Prabowo sendiri ya, apakah mungkin akan menjadi cawapres atau akan tetap jadi capres sebenarnya Gerindra ini? Tentu arus besar di Gerindra itu meminta Pak Prabowo untuk menjadi capres. Itu arus besar di Gerindra, kemudian pendukung Pak Prabowo di luar Gerindra itu semuanya meminta Pak Prabowo untuk jadi capres. Tapi catatannya Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu belum memberikan atensi terkait permintaan-permintaan itu. Karena apa? Karena salah satu fokus utama Pak Prabowo pada hari ini ya tentu menunaikan dan melunasi amanah yang sudah diberikan oleh Presiden. Jadi PR paling besar sekarang yang ingin dikerjakan oleh Pak Prabowo adalah menunaikan bagaimana caranya kita punya legasi, punya warisan terkait dengan pertahanan Indonesia. Nah, itu yang menjadi concern Pak Prabowo hari ini. Nah, tapi kalau kemudian Bang Andreas perlu ditanggapi soalnya tadi sinyalnya kuat sekali Prabowo jadi calon presiden. Ya Puan mau nggak mau kalau disandingkan ngalah dikit Bang. Jadi wakilnya aja Bang Andreas Tapi Parera. mungkin tidak sih Bang Andreas. Ketawa loh jawabnya Andrew. Tadi saya senang karena pas gotong royongnya lihat ke saya juga. Pertanda apakah ini? Enggak gini. Jadi kalau soal capres ya kita jawab yang normatif ya. Di PDI Perjuangan itu kan ada fatsun politik dan itu sudah dipakemkan di dalam konstitusi partai bahwa itu keputusan itu ada di wilayah ketua umum gitu, hak prerogatif ketua umum. Makanya selama ini saya sebenarnya jadi pengamat juga gitu. Pengamat terhadap teman-teman ini, terutama ini saudara saya Emmanuel ini kan begitu semangat untuk turun untuk menjadi relawan. Terus kemudian juga mengamati perkembangan survei-survei termasuk dari Mas Adi Praitno ini, survei-survei dari teman-teman ini kan. Ini menarik gitu. Jadi membuat politik sebelum menuju ke 2024 ini jadi meriah gitu. Setelah diamati hasilnya apa? Nah, setelah diamati tentu kita melakukan evaluasi pasti, melakukan evaluasi terus kemudian ya kita amati lagi gitu kan. Jadi ini kan proses dinamika politik yang berjalan terus gitu kan. Karena apa? Sekarang ini kan orang melihat seolah-olah elektabilitas hasil survei itu seperti apa? Dalam tanda petik itulah yang akan menentukan gitu. Tolak ukurnya ya. Tolak ukur seolah-olah habis-habisan bahwa ini tolak ukur satu. Oke, itu betul bahwa kita melihat itu sebagai salah satu tolak ukur. Tapi kan politik itu kan survei itu kan dinamis dan dia merupakan potret-potret sesaat. Potret-potret sesaat. Sementara kalau kita bilang siapa yang akan menjadi presiden itu adalah konstan. Jadi ada variabel konstan untuk capres dan kalau dia terpilih menjadi presiden itu 5 tahun loh. 5 tahun. Kemudian tapi
variabel berubahnya itu pada survei. Ini yang kan kita baru dilakukan. ngomongnya calon kok Bang, kita belum ngomong presiden, kita ngomongin calon. Makanya untuk menjadi calon itu adalah orang yang kita harus benar-benar hitung betul. Karena menjadi presiden 5 tahun itu waktu yang lama. Dan presiden itu orang yang mempunyai atau berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini diberi kekuasaan yang besar. Tapi kalau kalkulasi kan sudah jelas, Ganjar menyalip Puan Maharani. Ya, itu Sesaat tadi. lagi Bang Andreas dijawab, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi Bapak-Bapak ya. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan menggantung dari Andromeda. Bang, jadi bagaimana? Kalau dilihat kan hasil survei salah satunya juga dari survei Mas Adi. Ini Mbak Puan udah diselip loh sama Mas Ganjar loh. Ya itu tadi gitu, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa survei itu kan potret-potret pada saat diambil sampelnya itu gitu kan, dari responden-respondennya. Dan itu masih bisa berubah, sangat dinamis gitu. Hari ini ya tinggi, besok bisa turun. Relatif jauh loh Bang selisihnya. Ya soal jauh dekat tuh relatif juga gitu. Dan itu, perubahan itu bisa terjadi gitu. Sementara mencalonkan, ini pandangan di partai ya. Sementara kan mencalonkan presiden itu kan kalau mencalonkan untuk jadi, artinya PDI Perjuangan mencalonkan untuk memenangkan gitu. Dan kalau memenangkan calon presiden itu kan untuk waktu 5 tahun kan. Dan itu waktu yang panjang gitu. Itu konstan, faktor konstannya gitu. Sementara survei ini kan variabel pengubah gitu. Jadi faktor variabelnya yang bisa berubah-ubah gitu. Nah disitulah letak bagaimana perlunya kearifan di dalam memutuskan siapa yang akan menjadi capres. Tapi mungkin tidak Bang Andreas, ada peluang untuk Ganjar Pranowo diberikan red carpet, elektabilitas sudah tinggi kan? Saya harus katakan bahwa kemungkinan itu sangat terbuka, dan sebagai kader PDI Perjuangan, saya harus katakan bahwa saya bangga gitu. Artinya tadi misalnya dari 2 pasangan dipaparkan itu kan ada 2 kader PDI Perjuangan. Mana ada partai yang lain yang punya kader begitu banyak di dalam pandangan masyarakat gitu, yang dilirik oleh masyarakat saat ini, paling tidak berdasarkan apa yang diagung-agungkan oleh teman-teman ini bahwa survei elektabilitas itu gitu. Kalau mengambil dari situ kan ada nama Mbak Puan, ada nama Mas Ganjar, ada nama Bu Risma, dan mungkin juga nanti akan muncul lagi nama-nama yang lain gitu. Tapi paling tidak saat ini ada 3 kader PDI Perjuangan yang ada di dalam pantauan publik gitu, melalui hasil-hasil survei tadi gitu. Dan ini tentu satu modal sosial yang sangat positif gitu. Untuk ya tentu dalam hal ini ketua umum membuat keputusan ke depan. Dan kami yakin bahwa ketika ketua umum membuat keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk dimenangkan, dan kader-kader siap untuk memenangkan itu gitu. Tapi apakah Mbak Puan kemudian legowo nanti kalau mungkin yang diusung berdasarkan tadi ya elektabilitasnya, masyarakat kok memilihnya misal Ganjar Pranowo? Kalau itu saya tentu tidak bisa jawab gitu. Soal legowo itu kan soal perasaan. Tapi keputusan itu kan hal yang sangat harus dipertimbangkan dengan kearifan dan rasionalitas gitu. Kayaknya pintunya masih rapat banget nih. Coba kita ke Bang Eben dulu deh. Bang Eben. Kayaknya agak susah Bang masuk ke PDIP nih Bang. Ini kayaknya GP Mania mau jalan sendiri nih kayaknya. Ngelesnya pinter loh. Sekali lagi, partai itu pasti kan mengikuti kehendak rakyat. Hari ini kita lihat begitu masifnya dukungan publik terhadap Mas Ganjar. Artinya dengan parameternya apa? Parameternya tadi yang sudah dipaparkan Mas Hugo dan kemudian Mas Adi Prayitno. Bahwa elektabilitas Mas Ganjar kan trennya naik. Gitu. Nah kita lihat trennya naik ini karena ada beberapa faktor. Pertama sosok Mas Ganjar yang dilihat masyarakat hari ini yang punya komitmen kebangsaannya begitu luar biasa. Kemudian sosok yang ramah terhadap masyarakat, mudah diajak komunikasi. Kata siapa itu? Kata saya. Oke. Perlu dijelaskan kan? Itu kata saya Ketua juga. relawan Ganjar Pranowo bebas lah Bang Eben lah. Bang Hugo dan sebagainya, tapi itu fakta yang ada di tengah publik hari ini. Kami juga tidak mau mendukung orang yang pertama tidak punya kapasitas, kedua tidak memiliki integritas. Kita lihat 2 ini ada di Mas Ganjar Pranowo.
yang akhirnya kami coba mendeklarasikan dukungan Mas Ganjar dengan tagline-nya Ganjar the next Jokowi. Enggak, ini tidak terafiliasi sama parpol sama sekali? Saya tidak partisan, boleh dicek ke semua partai manapun. Makanya saya tidak punya beban untuk mendukung Mas Ganjar. Tapi Dan kan saya PDIP tidak udah pernah besar, Bang, di komunikasi Jawa dengan Tengah, Mas Ganjar. Bang Eben, PDIP sudah besar di Pulau Jawa. Sayang sekali kalau tidak menggunakan mesin parpol PDIP, Bang. Justru lebih sayang lagi karena hari ini tren di Pulau Jawa ini mendukung Mas Ganjar. Nggak mungkin partai harus gambling meninggalkan basis suaranya. Harus spekulasi dengan, maaf, seandainya mendukung kereta mogok gitu. Tapi saya tidak mau menyebut nama ya. Tapi faktanya nggak mungkin partai itu mendukung kereta mogok gitu. Dan kedua, memang tadi disampaikan Bang Hugo tadi bahwa hari ini ada kecenderungan publik melihat PDIP sebagai partai yang memiliki kader yang luar biasa. Hari ini belum ada partai yang berani mendukung kader perempuan. Artinya hari ini Mbak Puan adalah representatif mewakili keterwakilan perempuan. Dan ini bagus juga kan buat demokrasi. Dan belum ada partai yang lain berani mendukung sosok kader perempuannya. Dan ini menurut kami, pandangan kami sebagai pendukung Mas Ganjar, ini bagian demokrasi yang coba disampaikan oleh PDIP bahwa peran perempuan dalam politik itu penting. Seperti itulah. Kalau memang kemudian Mbak Puan ini perannya dianggap penting, Mas Ganjar nanti chance-nya bagaimana? Dan kalau tadi dibilang elektabilitasnya meningkat kok, bahkan cukup signifikan. Nah itu kalau disandingkan dengan siapa Mas? Kira-kira kalau bayang-bayangnya GP Mania ini kira-kira nanti Mas Ganjar akan berpasangan dengan siapa? Ya kalau persoalan dengan siapa itu soal tandemnya dengan siapapun, saya lihat peluang apapun bisa lah. Karena gini, ke depan nanti kan kita belajar dari polarisasi 2019 yang begitu mengerikan lah ya. Karena kita punya catatan yang tidak begitu bagus untuk edukasi atau demokrasi bangsa ini ke depan. Siapapun lah, mau itu Mas Ganjar, mau itu Pak Prabowo, entah itu Mas Anies, entah itu Sandiaga Uno, semua kader bangsa penting untuk kita. Modal populer sudah ada, kemudian integritas tapi kalau tidak ada kendaraan ya percuma, Bang. Yakin aja, Bu Mega itu bukan pemimpin partai yang sangat bodoh, ataupun yang menolak juga kehendak rakyat. Kesannya Anda yakin Ibu Mega pasti memilih Ganjar gitu yang kami tangkap. Kita belajar dari kejadian 2014, di mana Pak Presiden Jokowi saat itu penolakannya kan luar biasa di internal partai. Tapi keputusan Mega goyah gak? Tidak. Mega tetap teguh dengan apa? Kehendak rakyat. Ini anak biologis loh Bang. Puan Maharani, ini bukan Bang. persoalan ideologis atau biologis. Tapi ini persoalan kehendak rakyat yang secara ideologis juga bagian dari harus yang dukung. Gak mungkin Mega melawan ideologinya sendiri. Ini bukan persoalan anak. Anak itu kan emosional. Mega harus mencari yang namanya sebuah rasionalitas politik. Nah siapa hari ini? Ya Mas Ganjar. Yang paling rasional pilihan publik hari ini adalah jadi Mas Ganjar Pranowo. Itu. Paling optimis kemudian juga istilahnya sudah mantep betul lah ya kalau misalnya mengusung Ganjar. Tapi apakah kemudian kalau dilihat ini kan tadi kalau dari hasil survei Mas Adi, Mas Ganjar ini populernya di wilayah Jawa Tengah. Nah tapi kalau di wilayah lain misal DKI Jakarta memang berani ngalahin Mas Anies? Saya yakin, sangat yakin kami bisa menangkan. Gak mungkin lagi publik harus punya traumatik politik 2000 pemilihan pilgub kemarin. Karena menurut kami Jakarta mendapatkan sebuah kecelakaan sejarah. Wow. Itu. Jadi pilihannya janganlah gambling untuk memilih yang punya dosa sejarah berkaitan dengan demokrasi. Pilihlah Anies. Pilihlah Nih sudah membuktikan. Pilihlah Mas Ganjar. Kata pertama itu biasanya itu memang yang paling jujur. Oh gitu, aduh. Kita lihat bajunya, ini gambar Ganjar apa gambar Anies nih baju Bang Eben? Bang Gis. Sudah di-mention Bang, nama Anies. Bang Gis, kira-kira gimana nih Bang Gis? Mulai saya ya, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya prihatin terhadap apa yang terjadi di Sintang. Semoga banjir cepat surut dan cepat diselesaikan. Dan semoga Sintang memiliki pemimpin yang dianggap seperti Anies. Karena kalau pemimpinnya Anies di sana, maka perhatian nasional pasti ramai.
Kok gitu Bang? Anies kok kesannya dikaitkan dengan kejadian banjir mulu nih kayaknya. Apapun sesuatu yang negatif pasti dikaitkannya kepada Anies. Bahkan banjir di Bekasi, banjir di Tangerang itu dikaitkannya kepada Anies karena banyak orang yang tidak paham peta itu. Dan Anies terlalu banyak prestasi. Jadi orang ingin mencari hal-hal negatif tentang dia lewat jalur lain. Meskipun tadi disebutnya dosanya banyak, Mas Anies tidak berkaitan dengan dosa yang dia katakan dan saya bisa ceritakan dengan fakta-fakta faktual. Apapun, dalam konteks apapun, Anies tidak punya dosa sejarah. Anies menjadi gubernur kemarin itu semata-mata karena digigit nyamuk. Kalau nggak digigit nyamuk nggak jadi gubernur. Jadi dia sudah berancang-ancang akan berangkat ke Amerika pada tanggal penetapan gubernur. Tapi di awal-awal September dia kena gigit nyamuk demam berdarah. Yang kata dokter, Pak jangan berangkat. Karena kalau berangkat ke Amerika jaraknya jauh, panjang, dan itu berbahaya terhadap virus. Ini sebenarnya bukan kiasan ya Bang Gis, supaya pemirsa juga mikir nih. Jadi kalau dia tidak digigit nyamuk, dia tidak jadi gubernur. Gitu. Itu adalah fakta sejarah. Yang mendatangi itu juga 3 partai ke rumah sakit pada saat mencalonkan. Siapa aja Bang? Sebutin Bang. P3, PAN, dan PKB. Kemudian berubah ya. Gitu. Jadi kalau yang dikatakan dosa sejarah, Anies tidak terlibat dengan dosa sejarah apapun. Jadi tapi kalau kata-kata terakhirnya menangkan Anies, nah bagaimana? Kalau itu alam bawah sadarnya dia. Itu kejujuran yang paling dalam. Tapi modal Anies apa Bang buat capres? Kemarin ada relawan yang ingin mendukung Anies ini maju. yang saya ingin ceritakan. Yang pertama, Mas Adi minta tolong ya. Kalau survei itu taruh Anies nomor 11 atau 12. Seperti yang tim-tim survei lain mengotak-atik angka. Agar dia kerja untuk Jakarta ini serius dan tidak menjadi ketakutan bagi orang lain. Karena dengan adanya dia di 3 besar, kadang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Itu menakutkan bagi banyak orang. Dan terus karena ketakutannya orang jadi banyak dosa nih. Bikin hoak, bikin fitnah, memberikan komentar positif mendapat Rp1.000. Seperti kata dari sebelah sana. Itu kasihan saya melihat mereka itu. Jadi tim-tim yang kontra Anies lah kira-kira kayak gitu. Jadi orang-orang seperti itu mereka bukan petarung melainkan pecundang. Karena orang kalau kalah dalam kontestasi selesai ya sudah. Tapi kalau pecundang selesai kalah terus saja memelihara dendam. Itu adalah sikap pecundang. Sikap petarung itu bertanding kalah ya sudah nanti bertanding lagi 5 tahun lagi. Gitu. Tidak perlu marah terus-menerus gitu kan. Bang Ges, bisa diulangi yang ternyata terakhir itu pecundang dan pertarungan. Saya tidak membela Anda ini dalam konteks ini. itu bagus Bang. Jadi, untuk mendidik masyarakat. Yang kedua, saya ingin bicara tentang popularitas Anies. Popularitas Anies itu di media sosial dia bercerita tentang pekerjaannya. Tidak pernah berbicara tentang dirinya. Jadi dia tidak makan nasi di pojokan, tidak. Yang lain juga sama, Bang. Soal kinerja yang banyak yang selalu di medsos bisa dibuktikan itu. Kan ada ukuran-ukurannya. Jadi seluruh media sosialnya dia isinya tentang apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies ke daerah, ke Ngawi, ngurus beras. Ke Ciawi, ke Ciamis juga sama. Kemarin dari NTT datang untuk kerjasama dalam hal program sapi juga ke berbagai daerah lainnya. Bahwa itu dipersepsikan politik itu lain soal. Tapi yang jelas adalah kinerjanya mensejahterakan masyarakat, harga-harga terkendali dan masyarakat di daerah teruntungkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Anies. Jadi nggak ada itu yang namanya curi start untuk 2024? Anies tidak pasang spanduk, Anies tidak menanam padi di hujan-hujanan. Siapa itu Bang Ges? Oh silahkan diterjemahkan sendiri. Anies juga tidak pernah berbicara tentang Pilpres, bukan hanya Anies. Saya pribadi, akun saya seluruhnya, entah itu Instagram, Twitter maupun Facebook, tidak pernah sekalipun saya menyatakan apapun tentang Pilpres terkait Anies. Mas Adi. Ya, jadi sebentar sebelum Mas Adi, saya mau akhiri dulu. Oke. Saya mau akhiri kita bahwa 1 menit Bang Ges. Anies dan kita punya kesadaran tidak memiliki partai, tidak memiliki dana, yang dia miliki hanya prestasi. Mau ngapain kita berbicara sesuatu yang bukan di tangan kita? Oke. Mas Adi. Ya begini, saya ingin komentar pertama Bang Ges bahwa survei itu nggak bisa diakal-akalin.
Bahkan harus sekolah ke Amerika untuk ngerti survei. Kenapa survei itu penting? Karena dulu kalau orang bicara politik, pasti yang dibicarakan itu ketua umum partai. Yang dibicarakan itu presiden. Yang dibicarakan itu adalah elit dan darah biru. Rakyat, pedagang asongan, petani, buruh dianggap nggak penting. Nah, survei ini pertama kali kan muncul di Amerika tahun 1960. Di mana orang yang biasa-biasa saja itu suaranya direkam. Penting. Maka orang kayak Jokowi, sekalipun dulu misalnya 2014 melawan Megawati, dalam tanda kutip, yang dipilih adalah Jokowi. Karena persepsi publik... Boleh tanya langsung? Kenapa? Tentang survei nggak bisa Silakan, diakal-akalin. boleh. Ya boleh, bebas. Pilkada putaran 2, survei SMRC, Anies menang 0,5%. Surveinya si siapa? Yunarto Wijaya, Anies kalah 1%. Di minggu tenang. Begitu pemilihan, bedanya jauh. Oke, kalau itu saya tidak menjawab karena saya bukan melakukan survei yang Artinya seperti bahwa ya, terbantahkan saya bukan survei SMRT, tidak bisa diakal-akalin. Oke, betul. Pertama begini, Bang Bes, ini ada ilmu pengetahuannya. Kalau Abang bilang survei itu abal-abal, ya tentu Abang juga meragukan kapasitas intelektual seseorang. Ya nggak mungkin kita taruh orang yang memang nomor 3 ditaruh nomor 11. Tidak mengabaikan itu intelektual. penting, Bang. Ini supaya soal integritas. Abang juga harus paham, tidak menganggap survei itu seperti yang lain. Mungkin yang lain menjadi buzzer. Mungkin survei-survei yang lain yang abal-abal tidak penting. Tapi bagi kita bergabung dalam asosiasi survei, dipertanggungjawabkan metodologinya, uangnya di mana ditanyain dan seterusnya. Dan itu diflurkan semuanya, Bang. Dan kalau ada pemilu dan pilkada, kita daftar ke KPU. KPU juga berhak mengaudit kita. Ada Bawaslu, ada KPU, dan tim independen. Pertanyaan selanjutnya. Kan begini, Bang. Abang nggak perlu percaya pada survei. Tim survei itu musyrik, Bang. Nggak boleh. Nggak perlu percaya pada survei. Politik. Jadi survei ini hanya sebatas satu ornamen yang bisa menjelaskan. Boleh lembaga survei sekaligus menjadi konsultan politik? Enggak ada aturannya yang membolehkan, tidak ada juga yang melarang. Ya bias juga, saya pendapat dengan Pak Andreas. Maksud saya tidak ada yang melarang, yang tidak ada yang membolehkan. Itu satu hal, makanya jangan pernah percaya lembaga survei karena dia bukan bagian dari rukun iman, apalagi rukun Islam. Ini hanya alat ilmiah saja melihat potret dan dinamika politik. Ada yang salah, ada yang benar. Nah, yang kedua Mas Endro, satu hal. Dalam politik kita yang sering kita kalkulasi dari berbagai temuan, orang itu nggak bicara survei. Maksud saya orang itu tidak bicara tentang apa yang dilakukan oleh calon pemimpin loh, Bang. Anies misalnya atasi banjir 2 jam, mesti itu harus diuji. Ataupun misalnya mengatasi banjir di berbagai tempat. Orang bertanya, pemimpin itu hadir kalau ada orang yang menangis, diajak dialog. Kalau ada yang lapar, datang di situ, diajak diskusi. Kalau ada yang kelaparan juga diajak di situ. Artinya apa? Preferensi orang itu psikologis sebenarnya. Ingin melihat pemimpinnya terjun langsung dan berdialog. Bukan misalnya bicara tentang, oh ini indeks demokrasi turun, naik, kemudian persepsi ekonomi. Karena pemilih basis rasional kita rendah. Mas Adi, dibuka lagi deh survei Mas Adi, Anies peringkat berapa? Sesaat lagi dijawab hanya di catatan demokrasi. Oke, Mas Adi, jadi langsung kita buka sajalah. Kalau di surveinya yang Mas Adi gelar kemarin, jadi posisi Anies nomor berapa? Itu posisi yang ketiga, itu agak konsisten misalnya dengan survei di bulan Juli, Februari, dan bulan Desember. Jadi kalau kita ranking 3 besar Sambil itu... berdiri boleh Mas? Mas, boleh ditunjukkan Mas, angkanya berapa, didapat dari mana? Oh iya tentu survei dong, tatap muka langsung. Ini Prabowo tetap dia merajai berbagai survei. Agak konsisten dari berbagai survei yang kita lakukan. Kemudian ada Ganjar Pranowo, ada kemudian Anies. Anies nomor 3 Bang, nggak mungkin saya taruh nomor 11. Ini niat lillahi ta'ala. Jadi nggak perlu menuduh yang aneh-aneh sebenarnya. Kemudian ada AHY dan ini yang debutan sebenarnya ada nama Sandiaga Uno. Jadi kalau Bang Andreas tadi bilang PDIP itu surplus kader, Gerindra juga surplus kader sebenarnya. Setelah Prabowo ada Gerindra. Nah cuman memang dalam simulasi yang muncul ya. Nama-nama besar ini yang memang realistis itu ya adalah Prabowo karena dia ketua umum. Kemudian yang kedua adalah Ganjar Pranowo. The end of the day-nya saya membaca PDIP itu akhirnya akan realistis. Memilih kandidat yang sepertinya akan memenangkan pertarungan. Yang dibayangkan PDIP saat ini kan cuma 2 hal. Satu, apakah mungkin bisa menang 3 kali secara berturut-turut Pilpres dan Pileg? Rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi kalau kemudian kata Bang Eben yang diusung itu adalah Ganjar Pranowo, kok kayaknya hat-trick tuh gampang dilakukan. Kan kira-kira begitu. Indikatornya apa? Nah karena satu, tren elektabilitas Ganjar itu naik ya. Dan satu hal Bang, sebagai pendukung Anies. Anies ini kan satu-satunya sosok di luar pemerintahan yang masuk 3 besar, tapi elektabilitasnya stagnan. Mestinya Anies mampu
mengeksplorasi kelompok-kelompok yang anti Jokowi, anti PDIP, gitu ya, anti pemerintah, yang bisa dikapitalisasi. Mestinya kelompok ini suaranya signifikan, dan kalau bisa dia bisa masuk 2 besar gitu. Kerja terus kok masih stagnan, Mas Adi? Nah itu dia problemnya, karena kalau melihat sebaran basis pemilih Anies, ini kan terbesarnya hanya di Jakarta, sebagian di Jawa Barat, dia harus belah 3, Ridwan Kamil, ada kemudian Ganjar Pranowo, ada Anies, agak besar juga di Banten. Hanya 3 wilayah ini yang kemudian membuat kenapa Anies itu, dia mampu menjaga pemilihnya sampai kuat sampai sekarang. Betul 3 besar, tapi dia tidak beranjak secara signifikan. Nah Ganjar agak sedikit berbeda. Selain di Jawa Tengah dia kuasain, Jawa Timur sudah mulai penetrasi. Dan tentu basis-basis pemilih PDIP plus pemilih Jokowi itu jatuh hatinya kepada Ganjar Pranowo. Bukan pada Puan Maharani. Kira-kira begitu. Itu data yang kita punya. Sekali lagi Bang, nggak perlu percaya pada survei karena bukan rukun iman. Bang Andreas. Memang iya. Jadi ya posisi kami, posisi saya selama ini kan kita mengamati. Termasuk mengamati berbagai hasil survei gitu. Perkembangan, bukan berarti bahwa survei itu ya diabaikan, tidak juga gitu, dalam arti bahwa tren yang ada yang muncul dari hasil-hasil survei itu ya bisa menjadi salah satu indikator gitu. Tapi kan pengambilan keputusan itu yang tadi saya katakan gitu, pengambilan keputusan untuk capres yang untuk dimenangkan, diperjuangkan untuk dimenangkan, itu bukan hanya dari survei. Nah itu yang ya selama ini orang bertanya kenapa kok Ibu Mega perlu waktu. Tapi kan realistis saja Bang Andreas. Ya ini realistis gitu. Mana ini yang memungkinkan untuk menang? Ini realistis kan dengan situasi kan. Ini realistis dengan situasi. Dan saya katakan dalam proses sekarang ini gitu. Karena ada beberapa faktor. PDI Perjuangan itu partai yang ya secara threshold bisa mengusung kandidatnya sendiri gitu. Yang lain kan perlu untuk berkoalisi. Meskipun saya kira PDI Perjuangan juga perlu kawan di dalam proses pengusungan nanti gitu. Tapi secara normatif bisa mengusung sendiri. Kemudian tadi ada beberapa kader yang muncul di situ. Paling tidak ada 2 nama yang ada di dalam pembicaraan publik. Plus 1 lagi Bu Risma juga muncul di dalam pembicaraan publik dari beberapa survei yang lain. Sehingga sebenarnya proses menuju pada keputusan menuju pada 2024, kalau saya selalu katakan kotak Pandoranya itu ada di PDI Perjuangan. Dan ketika PDI Perjuangan memutuskan, nah kemudian akan kelihatan gitu. Saya mau katakan juga bahwa drive-nya itu ada di partai politik gitu. Tidak mudah kita, ini karena perkembangan ini kemudian hari ini kita yakin. Politik itu kan tidak bisa seperti itu gitu. Apalagi untuk suatu keputusan yang penting. Nanti surveinya berubah, masa harus berubah lagi ini calon presidennya? Kan tidak kan? Ketika diputuskan dia untuk diusung gitu. Artinya walaupun saat dan waktu ini masih panjang. Waktu ini masih panjang. Sehingga ini adalah dinamika yang kita harus lihat trennya ke depan gitu. Mempelajari. Makanya saya katakan tadi, kami pun mengamati perkembangan ini gitu. Sambil melihat bahwa nanti Ibu Mega yang akan memutuskan. Dan ada wilayah publik, ada wilayah ke bawah, dan ada wilayah ke atas. Itu yang kalau kita sebut itu ada wilayah kontemplasi. Untuk kemudian ya berkomunikasi terhadap yang maha kuasa untuk kemudian baru kemudian diputuskan. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan panjang 5 tahun ke depan gitu. Sehingga faktor bahwa satu-satunya bahwa kita melihat elektabilitas dari hasil survei itu sebagai referensi. Referensi saja, dan tadi juga Mas Adi juga sebutkan jangan percaya survei karena tidak masuk dalam rukun iman. Tapi kalau misalnya kita lihat di beberapa survei, betul. Kalau kita lihat di beberapa survei, nampaknya banyak juga yang memposisikan Pak Prabowo ini di nomor 1, Bang Daniel. Kalau pada saat melihat itu, respon Pak Prabowo seperti apa? Iya, hampir di seluruh survei Pak Prabowo ada di posisi puncak. Tapi seperti saya jelaskan sejak awal, Pak Prabowo miskin gimmick ya. Jadi nyaris jarang sekali menampilkan gimmick segala macam. Meskipun saat ini kita juga sering lihat ada
spanduk, banner, billboard dari Pak Prabowo? Beliau posisi sebagai ketua umum, mungkin anak-anak di daerah buat itu, tapi tidak ada satupun spanduk misalnya yang memang dikhususkan terkait dengan keinginan Pak Prabowo atau sebagainya. Tapi yang jelas sampai dengan detik ini Pak Prabowo itu jarang sekali memberikan atensi terkait dengan bahkan hampir seluruh kader kan belakangan ada yang deklarasi untuk mendorong Pak Prabowo, itu satu pun tidak ada yang diberikan atensi oleh Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo fokus saja sebagai Menteri Pertahanan karena bagi beliau ini PR terbesar yang harus dituntaskan. Amanah yang diberikan oleh Presiden Jokowi ini harus diselesaikan. Jadi komitmen Pak Prabowo ingin memastikan pemerintahan pada periode ini sukses. Nah, karena ketika pemerintahan pada periode ini sukses dan Pak Prabowo ada di situ, terutama di pertahanan beliau meninggalkan banyak legasi, tentu pasti ada respek yang baik itu respek elektoral, baik itu respek sejarah itu bisa diberikan kepada Pak Prabowo. Loyalitas masyarakat terhadap Prabowo yang dianggap sebagian pihak sudah pudar, Bang Daniel. Apakah itu akan berubah lagi, nanti cair lagi atau bagaimana, Pak? Mas Sandro, atensi Pak Prabowo bukan pada penilaian masyarakat yang memang asimetris, informasinya terbatas dan segala macam. Keinginan terbesar Pak Prabowo adalah memastikan bagaimana pelayanan dan kehidupan kebangsaan kita lebih baik. Jadi tadi ya, survei itu kan persepsi dengan kapasitas masyarakat yang disurvei menjadi respondennya, itu persepsi mereka. Nah, tentu belum tentu juga persepsi itu benar gitu, karena tentu persepsi yang ideal itu tentu tidak menggambarkan gambaran masyarakat tadi. Tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana bisa meninggalkan sesuatu yang terbaik, misalnya kalau dalam komitmen kami ya di bidang pertahanan. Nah, Pak Prabowo itu kan jarang sekali memang, jangankan untuk gimmick, Anda saja TV One segala macam itu berulang kali minta ke saya untuk wawancara Pak Prabowo. Pak Prabowo enggak mau, mungkin apalagi terkait dengan politik. Mungkin survei masih di atas angin, Bang. Jadi belum ada gimmick sama sekali Bang, enggak. Itu tidak memberikan perhatian khusus itu. Sekarang yang jadi perhatian yang paling beliau concern itu adalah pertahanan, itu saja. Nah, kalau kemudian para kader Gerindra ingin Pak Prabowo mencapres lagi, itu wajar. Itu sesuatu hal yang wajar saja. Kenapa? Karena tentu kader Gerindra ingin dong ketua umumnya menjadi presiden atau kadernya di presiden, itu hal yang wajar. Tapi sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum memberikan jawaban apapun. Kita serahkan. Tidak khawatir tersaingi Ganjar Pranowo, Anies Baswedan? Proses bagi Pak Prabowo bukan itu kekhawatiran beliau. Kekhawatiran tertinggi Pak Prabowo itu adalah bagaimana kalau kemudian pemerintahan pada periode ini nggak sukses. Itu kekhawatiran beliau. Jadi beliau ingin pastikan sukses nih pemerintahan Pak Jokowi pada hari ini. Itu aja. Khawatir karena Mas Adi udah ketawa-tawa nih, Mas Adi. Karena no gimmick klub aja udah posisinya nomor 1. Pertanyaannya harusnya ke Bang Eben, apakah kemudian Ganjar Pranowo ini cukup yakin akan bisa menyalip posisi nomor 1 Pak Prabowo? Usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Iya, jadi gimana Bang Noel? Apakah kemudian sangat percaya diri juga untuk dapat menyalip posisi Pak Prabowo yang juga elektabilitas luar biasa? Gak usah ngomongin Mbak Puan dulu lah. Nah, ini Pak Prabowo gimana posisinya? Ya, karena saya pendukungnya Mas Ganjar, ya harus punya optimisme. Gak mungkin kita mendukung seorang didasari oleh pesimisme, kan gak mungkin. Jadi ke persoalan salib menyalip, biarlah kehendak rakyat. Tetap kami punya keyakinan bahwa hari ini rakyat atau publik sangat mendukung Mas Ganjar. Tapi posisi Abang Maju ini sudah direstui yang bersangkutan langsung sama Ganjar Pranowo atau inisiatif? Betul. Pertama gini, ini hak politik saya sebagai warga bangsa, karena juga dilindungi oleh undang-undang. Karena nggak mungkin juga saya ngikutin regulasi yang ada di partai, karena saya bukan anggota partai dan saya juga bukan kader partai. Itu harus dipahami juga bahwa setiap warga bangsa ini punya hak untuk menentukan pemimpin masa depannya. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Mas Anies atau siapapun. Setiap warga bangsa punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak boleh dibatasi oleh aturan-aturan partai. Kayak model saya gini nggak mungkin bisa ditentukan oleh kebijakan partai.
Gitu loh. Karena seberapa kuat cuman pergerakan relawan di akar rumput ini seberapa kuat dibandingkan mesin partai politik yang sangat besar. Lu sama halnya bangsa ini dimerdekakan, siapa yang bisa ngebayangin cuma berapa anak muda bisa merdekakan republik ini? Sama halnya 98, kita melawan kekuatan Orde Baru yang punya duit, punya pasukan dan punya segala-galanya. Kita lawan dan tumbang Soeharto. Masa menentukan pemimpin 2024 yang tidak bisa dipidana, tidak juga direpresi, kenapa kita harus takut dan kenapa kita tidak yakin? Sampai detik ini saya sebagai Ketua Umum GP Mania sangat yakin sekali bahwa Mas Ganjar adalah kehendak rakyat. Bang Noel, itu kan memasang wajah Mas Ganjar di sebuah kaos. Ini kalau orang Jawa tuh kan ada unggah-ungguhnya, Mas. Udah izin belum sama yang dipasang wajahnya di sini? Karena saya nggak tahu bahasa Jawa, saya ini kan orang Batak campur Sulawesi. Sudah izin belum sama yang punya? Soal izin kenapa harus saya izin? Jadi Mas Ganjar belum tahu juga kalau memang kemudian ada Pertama muncul tidak pernah GP Mania komunikasi ini. dan tidak pernah tahu juga. Soalnya Mas Ganjar selalu bilang jangan kait-kaitkan saya dengan capres deh, saya mau fokus kerja dulu di Jawa Tengah. Kok nggak selaras ya, Mas? Ya gini, beliau kan memang punya tugas sebagai kepala daerah. Saya yakin beliau punya tanggung jawab moral terhadap wilayah yang dipimpinnya. Pertama itu, kedua dia juga harus tunduk dan patuh terhadap partainya. Nah kalau saya ini yang bukan warga Jawa Tengah, kemudian bukan kader partai, kenapa saya harus ikut aturan itu? Saya hanya ikut aturan yang ada di publik ini bahwa setiap warga negara punya hak untuk menentukan dan memilih pemimpinnya buat masa depan bangsa ini. Saya mengikuti konstitusi yang sudah kita sepakati hari ini. Apa keunggulan yang dimiliki Ganjar dan tidak dimiliki oleh calon lainnya? Tidak dimiliki Anies, tidak dimiliki Prabowo dan juga Puan. Pertama, beliau punya komitmen terhadap kebinekaan. Itu yang menjadi dasar. Yang lain juga ada, Mas. Nggak yakin saya. Mbak Puan misalnya? Ya kalau Mbak Puan ya kader partai, kader ideologi udah pasti, nggak mungkin lari kemana-mana. Gitu. Yang saya bicarakan kan adalah Mas Ganjar. Saya tidak menyinggung persoalan komitmennya Pak Prabowo, kemudian Mas Anies. Saya juga punya keyakinan mereka berdua juga punya komitmen. Tapi karena saya sebagai pendukung Anies, harus dong bicara Anies lagi. Ini jadi harusnya sebenarnya hati. Ini kok bisa dua kali ya? Dua kali salah sebut itu. Karena saya mendukung. Ya, gitu. Karena saya sebagai pendukung Ganjar, ya saya meyakinkan bahwa Ganjarnya kan ada dua pemilihnya. Pertama kelompok milenial yang melek media sosial, kedua ibu-ibu. Tapi mention dua kali Ganjar Anies kayaknya siap-siap pasangan nih, kayak mungkin nggak itu terjadi. Kemungkinan itu selalu ada, namanya politik. Oke. Makanya kenapa kami punya keyakinan gini. Mas Anies ini biar gimana pun juga punya basis konstituen yang Anies ya Bang ya? Anies, ya Anies. Takutnya salah nyebut Bang. Enggak, Anies. Anies, oke. Anies ini kan punya basis juga, basis suara yang nggak boleh kita bohongin, gitu loh. Karena mudah-mudahan 2024 itu menjadi momentum Pilpres yang bisa merekonsiliasi bangsa ini lebih baik ke depan. Karena kita mau pemimpin nanti kan Mas Anies sekarang umurnya ya 50 sekian lah ya, muda sekali, enak. Kemudian ada Mas Sandiaga Uno, anak-anak muda. Kemudian juga ada Pak Prabowo yang masih punya semangat untuk memimpin bangsa ini. Ya kita butuh orang-orang atau figur-figur yang bisa meyakinkan bangsa ini ke depan mau seperti apa. Oke. Jangan sampai nanti pola yang 2019 politik identitas itu muncul lagi. Ini bahaya. Bahaya bukan buat saya tapi buat bangsa ini. Komentar dulu nih, dan cucu Bang Gis, anak politik cucu kita identitas. semua. Bang Gis harus Gitu. komentari dulu Bang. Tentang politik identitas konteksnya kemana? Karena banyak orang yang menganggap Anies Baswedan sudah menempel sekali sama politik identitas. Dianggap dekat dengan ulama, dekat dengan waktu itu ada acara besar di ibu kota. Itu Bang, mindset itu masih nempel Bang sepertinya. Tidak pernah ada di Jakarta Christmas Carol. Saya lahir dan besar di Jakarta. Tidak pernah ada. Baru terjadi di zaman Anies Baswedan. Tidak pernah ada rumah ibadah Hindu Tamil. Sampai pemuka agamanya berpidato menangis sejak zaman merdeka. Kita meminta. Dan baru kali ini di masa Anies kami mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah Hindu Tamil. Tidak pernah ada permintaan untuk hari libur di hari Dipapali. Di masa Anies itu dianjurkan untuk libur kepada perusahaan-perusahaan. Jadi kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies
dalam konteks kebinekaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? 3 tahun. Mau ke-3 tahunnya ini. Sebelumnya tidak pernah ada. Tunjukkan selama Anies menjadi gubernur yang mana ada kebijakan yang diskriminatif. Yang mana ada kebijakan yang intoleran. Tunjukkan. Jadi jangan melakukan opini berdasarkan asumsinya sendiri. Oke. Ada Tapi faktanya. Anies lahir dari demokrasi yang jual beli ayat dan mayat. Yang jual beli ayat dan mayat satu, ya saya kasih tahu. Wow. Yang jual beli ancaman kalau Ahok kalah tidak janda-janda tidak mendapat KJP siapa? Kan Anda mengancam, publik mengancam lagi. Apakah Anies terlibat? Tidak. Tapi Anies diam, tidak menghentikan itu narasi itu. Oke, Anda yakin Anies diam? Sangat yakin. Buka Google ya. Kok buka Google tahu saya di komentar Langsung dijawab Bang. Langsung Bang, waktu Karena kita ada tidak banyak, faktanya. Bang, Oke, ya. Anies mengatakan apa? Kalau ada yang tidak disolatkan, saya akan datang menyolatkan. Buka di Google. Tapi itu setelah selesai Jangan pemilu bicara itu, tapi bukan di setelah awal. selesai. Jangan Makanya- diklarifikasi itu udah selesai. Buka. Kenapa itu usah dibuka? Faktanya itu, Anda Pak. takut dengan fakta. Faktanya itu. Anda takut dengan fakta. Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Gini. Bagaimana? Kalau Anda katakan begitu, Anda termasuk kalangan pecundang. Enggak, saya enggak punya. Pecundang. Yang Kalau tidak kalah bermoral itu- adalah kalau kalah mereka itu- yang mau kemenangannya didasari oleh dagang jual beli ayat dan mayat. Faktanya Itu yang dari tidak mana, bermoral. Bang Noel? Ya, Yang faktanya tidak lihat bermoral, toh, kita. yang tidak bermoral di minggu tenang bawain beras, bawain daging, bawain segala macam untuk mempengaruhi membeli suara rakyat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di Pulau Seribu terjadi. Terus yang mana? Di Pulau Seribu terjadi. Di Tanah Abang terjadi. Yang mana? Loh kok yang mana? Buka aja faktanya Apa ada mau kok. dibuka? Faktanya ada. Ini nampaknya tidak apanya? akan selesai kalau kita nggak buka Google. Kita Nah, kasih makanya kesempatan buka dulu. aja. Tapi Mas Adi nampaknya sudah ingin berbicara. Oke, Mas Adi terus silakan. ini dia mau bantah ya. Begini. Ini pemanasan pilpres nih kayaknya. Ini begini ya. Singkat saja Bang Gen. Ini singkat. begini. Sudah Ya. posisi open mic semua ini Bang kayaknya. Begini ya. Bahwa terjadi seperti itu pada saat Anies dicalonkan itu tanggal 23 September. Ya. Tanggal 23 September. Ahok dicalonkan tanggal 20 September. Lantas, persoalan itu terjadinya kapan? Pertama kalinya. Apa yang diucapkan pertama oleh teman-temannya ini? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Itu di awal-awal 2016. Orang yang di tengah marah dong. Gimana Pak? Gimana? Kalimat yang keluar kampanyenya, lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Yang ngomong siapa? Guntur Romli ngomong itu. Ya salahin Guntur Romli, Lah, ngapain? itu kan bagian dari kampanyenya. Ya salahin dia lah, jangan ngapain Ahok salahin. Ngawur Anda berpikirnya. Kan dia bagian kampanye. Ya bukan dia dirinya Nah, Anda dong. bilang yang jual ayat mayat siapa? Anies ngomong itu kan tidak. Ya kawan kalian. Lah itu bukan kawan kalian. Ya bukan. Lah membalik-balikan logika. Gini, musuh demokrasi adalah mereka yang memakai politik identitas. Itu jelas. Apalagi? Silakan Bang Begini Daniel. ya, begini ya. Kita bagi dulu Bang Ges ya. Begini. Singkat Saya- saja. Yang menggunakan politik identitas, yang menggunakan politik kekuasaan sama. Ya tugasnya adalah kita coba menegasikan hal itu. Sepakat tidak demokrasi ke depan itu tanpa politik identitas? Sepakat atau tidak? Begini ya. Tahu saya pakai begini, sepakat atau tidak? Yang jelas demokratisasi di Jakarta tertinggi kok di masa Anies. Tertinggi dari mana? Jaring-jaring, Lah. patung-patung yang udah hilang-hilang itu. Itu dijadikan standar demokrasi sama Anies. Yang mana? Begini. Gini Kalau gimana? Anda kasih kesempatan Kita- saya, kamu kasih kita berikan faktanya. kesempatan Kalau dulu, Anda Pak. nanya gimana, terus Anda tidak ada kesempatan. Itu Anda mau nanya atau mau apa nih? Singkat Saya Bang nanya. Ges, singkat Bang Ges. Ya. Kalau dalam konteks apa yang dilakukan terhadap survei-survei dan terhadap demokrasi, di Jakarta meningkat. Itu ada surveyornya, jelas. Dan itu terbukti. Anda mau bantah apa? Ada Meningkat dengan ukuran-ukurannya. macet di mana-mana, kemudian meningkatnya parkiran liar di mana-mana, pedagang mau kaki bicara lima di jalanan yang sudah Mau bicara prestasi, mau Bukan, bicara prestasi. aduh, Pak. Pak, Senen- standar demokrasi Senen itu itu bagaimana? saya lahir dan Standar besar di Bapak Senen. demokrasi itu seperti apa? Saya mau Benar, tanya, benar, standar benar, demokrasi benar. itu seperti apa? Bergantian Bapak. Benar, Anda lompat-lompat. Tadi Nggak bicara tentang lompat-lompat, jalan bicara raya. demokrasi Begini, yang benar. Senen itu nerakanya Jakarta, sekarang jadi destinasi wisata. Neraka.
Dulunya nerakanya Jakarta. Kalau Anda nggak ngerti itu, Anda nggak lahir di Jakarta. Pak, saya lahir di Jakarta. Ya sudah. Saya di Salemba. Nerakanya Jakarta itu adalah Anda yang membuat itu menjadi neraka, cara berpikir Anda. Sekarang jadi destinasi wisata. Yang kedua. Ya wisata lah, patung-patung dicopot-copot jadi wisata. Pak, patung yang mana? Jaring-jaring yang ada di kali itu wisata. Dah, Anda ngerti nggak jaring-jaring itu maksudnya apa? Itu agar, jadi ada teorinya sendiri. Makanya kalau nggak ngerti, jangan asal bicara. Ini yang bicara anak ITB. Jaring-jaring itu digunakan untuk menghilangkan bau udara yang tidak sedap. Pada saat itu, kali itu, di dekat dengan apartemen. Tempat penginapan. Komentar ini Singkat ya. saja. Jadi Mas orang-orang Ya, seperti ini ketimbang memang membuat debat-debat perdebatan yang ini tidak masalah- perlu. Oke, terima kasih Bang Ges. Iya, ketimbang Mas Adi. lama-lama berdebat ini politik mayat ataupun ayat ataupun masuk neraka masuk surga, bagi saya prinsipnya satu. Ini saya melihat pemanasan Pilpres 2024 jelas di depan mata. Ya, mungkin bagi orang yang tidak terlibat langsung terhadap persoalan menuju 2024, ya pemilu tinggal 3 tahun. Tapi bagi yang terlibat langsung, relawan, tim sukses, saya kira 3 tahun itu ya waktu yang cukup singkat. Iya. Dan yang paling penting kalau saya melihat suasana hati yang ada di sini, bagi Bang Iben dan Bang Andes Ruko, yang penting Capres 2024 bukan Anies deh. Aduh, gawat. Begitupun sebaliknya, kata Bang Ges ini yang penting bukan calon dari PDIP deh, kira-kira begitu. Bang Daniel, Bang Daniel, Bang Daniel. Benar, saya tahu. Bang, saya kita tahu. kasih kesempatan yang lain, Bang. Enggak, memang, tetapi Kita kasih jangan. kesempatan Enggak, yang karena lain. bicara tentang Bang saya Ges. ya. Siapapun Buat saya pasti siapapun punya pilpres hak. silakan. Bang Daniel, Silakan punya hak. singkat saja, Bang. Boleh. Oke, kita kasih dulu. Bang Daniel, Ya, silakan. tadi saya senang dengan pernyataan Bang Ges ya terkait dengan pecundang ya. Jadi kalau merujuk ke pernyataan Bang Ges itu, Bang Ges mau bilang Pak Prabowo itu politisi yang paling satria pada saat ini. Mereka yang terus memupuk benci, dendam, itu ya mereka yang pecundang. Itu pertama. Kemudian kedua, saya mau katakan negeri ini nggak bisa dibangun sendiri. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri itu nggak bisa. Kita harus berkolaborasi kalau istilahnya Mas Anies. Kita harus bergotong royong kalau istilahnya PDIP. Kita harus berta'awun kalau istilahnya teman-teman yang lain. Jadi harus bareng-bareng gitu. Kalau Nggak anak istilahnya muda Bang- aja, nggak harus Bang- yang tua. Dan yang jelas menurut saya semangat ini yang harus dihidupkan. royong ya, Dan Bang, ya? Pak Prabowo itu punya komitmen. Makanya Pak Prabowo nggak pernah bilang kami nggak mau nggak bisa koalisi dengan partai ini. Kami bisa bekerja Baik, sama Bang Daniel. dengan partai manapun, dengan tokoh manapun Baik. demi bangsa dan negara. Bang Itu Andreas. catatan kami. Ya menarik ya, saya perhatikan artinya ya gimana ini kan relawan-relawan ini ya. Jadi ada fenomena relawan yang muncul dan fenomena relawan itu saya tahu persis dan saya ikuti benar itu muncul ketika Pilkada DKI tahun 2012 kemarin ketika Pak Jokowi ya. Nah, ini yang harus dibedakan antara ya mobilisasi bayaran dengan fenomena relawan. Ini kawan-kawan saya tahu, saya kenal mereka. Ya mereka muncul tadi seperti yang ya Immanuel katakan atau mungkin juga Bang Gis sampaikan bahwa mereka ini muncul memang dari kesadaran politiknya gitu. Bahwa soal siapa yang dibela ya itu hal berikut gitu. Tapi ini menarik untuk demokrasi kita gitu. Tapi yang penting juga dari sudut pandang partai, kawan-kawan ini adalah mitra perjuangan. Yang kita lihat ke depan bagaimana ini menjadi aset. Ini Kalau pemanasan jelang Jadi, pesta rakyat ya, Bapak-bapak ya. Iya. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Saat ini kami sudah kehadiran Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz Erik Yusuf, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustadz. Baik, tadi Ustadz Erik juga sudah menyimak Ya, sedikit ya, hangat ya Maria ya. Seru ya. Jadi kita ingin yang adem-adem Ustadz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du ya. Alhamdulillah kalau saya lihat dari judulnya ya, curi start gitu ya. Saya melihat begini. Kan kalau di dalam ayatnya ada walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairan. Jadi artinya Allah menyebutkan begini. Di setiap umat itu memang ada kiblatnya yang masing-masing menghadap terhadapnya. Gitu ya. Jadi kata Allah ya fastabiqul khairat. Jadi pastilah ya seperti sekarang kalau saya lihat pasti semua punya jagoan. Semua punya kiblatnya masing-masing. Ini punya programnya yang ini dan yang lain-lain. Saya kira sah-sah saja lah, bahasa no problem lah. Kayak misalnya Bang Daniel misalnya mau kemudian mendeklarasikan tahun 2029 mau jadi presiden, ya silahkan aja dari sekarang juga kan gitu ya. Tidak ada masalah.
Tetapi yang menjadi poinnya apa? Seakan-akan terjadi krisis kepercayaan di masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat ini melihat kok kayaknya setiap pilpres kayak demokrasi prosedural saja. Yang terjadi adalah hanya pergantian kepemimpinan ya, yang secara formalitas mengganti pemimpin, mengganti peraturan, mengganti kelembagaan, tetapi ada sedikit ungkapan ya yang susah mah susah aja siapapun pemimpinnya. Ini yang jadi masalah. Karenanya seharusnya demokrasi kita itu menghadirkan, saya pernah sampaikan, civic intelligence, bagaimana kita mencerdaskan warga. Ya, warga negara ini dicerdaskan. Dengan apa? Dengan kita itu mesti membuat mereka bisa menyampaikan apa-apa yang mereka pikirkan. Bisa mengajak, merangkul mereka untuk bersama-sama menjaga. Seperti apa? Program-program seperti ini ya diperbanyak agar supaya masyarakat juga tidak awam. Jadi mengetahui, oh jalan pikirannya seperti ini dan lain-lain. Nah, disinilah sebetulnya kalau Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kepemimpinan itu amal siasah. Apa itu amal siasah? Itu adalah membumikan amanah langit dan menaburkan benih-benih ya di bumi itu untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan bagi semua umatnya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, yang namanya siasah, yang namanya kepemimpinan itu adalah amanah yang kemudian menjaga keberlangsungan ketaatannya ke dalam agama. Itu. Jadi menurut Ibnu Taimiyah itu kalau misalnya ketika muncul ketidakjujuran, ya permasalahannya kan apa? Ketidakpercayaan tadi, ketika pemimpin lagi kemudian keliling berjanji tapi tidak menunaikan janjinya. Nah ini kita harus sebetulnya bersama-sama bahwa yuk kita audit janji-janjinya para pemimpin dari mulai pemimpin kelas yang paling daerah yang paling yang paling kecil sampai pemimpin nasional. Kita lihat janjinya ini sudah ditunaikan atau belum. Nah dari situ kan masyarakat menjadi cerdas. Jadi melihat bahwa wah demokrasi ini kita seru ingin terlibat di dalamnya. Jadi kita tuh masing-masing ingin kemudian mencari siapa track record di antara semua pemimpin. Ini saya ingin menyampaikan ya. Silahkan pemirsa semuanya lihat di antara semua track record pemimpin, mana yang track recordnya kemudian berprestasi paling bisa menunaikan janjinya. Kan begitu. Atau yang paling berpotensi untuk bisa menunaikan janji. Kalau misalnya dia belum pernah punya track record untuk menjadi pemimpin. Nah disinilah pentingnya di mana kita dituntun untuk tadi, kalau tadi Bang Adi bilang yang namanya survei bukan rukun iman, memang bukan, tetapi kan ada ilmu yakin ya, dimana kita yakin dengan apa? Dengan ilmu. Kita memprediksi, kita memforecasting tadi ya, bagaimana sebetulnya kira-kira kita mempunyai keyakinan bahwa oh pemimpin ini adalah pemimpin yang baik. Nah inilah yang paling penting menurut saya di acara-acara seperti ini disampaikan, ditampakkan bagaimana agar supaya masyarakat itu bisa dicerdaskan. Ini penting sekali. Ya, memang di akhir-akhir ini ada keseruan, tetapi keseruan ini juga harus ditutup dengan kemesraan. Karena apa? Karena masyarakat harus diberikan satu pendidikan bahwa seseru-serunya debat di sini, tetapi mereka pulang dengan berangkulan. Nah ini yang kalau di sosmed nggak ada. Inilah yang penting menurut saya. Berangkulan. Gimana? Masya Allah, itu dia. Ini penting sekali buat bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa berpolitik yang sehat. Kalau ini terjadi di Indonesia, saya itu sudah tidak ragu lagi. Siapa pemimpin yang antum semuanya dorong, insya Allah kita semuanya tidak khawatir. Tapi kalau bukan yang seperti ini, kita semua khawatir dan boleh jadi ini hanya demokrasi prosedural yang menurut saya sia-sia menghabiskan uang yang sia-sia. Menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Erik Yusuf tadi sudah mendinginkan suasana bahwa sesungguhnya perdebatan yang Anda lihat jadi siap. Luar biasa. Bapak-bapak terima kasih banyak. Meskipun di depan tadi kita sempat hangat ada perdebatan, adu argumen, tapi yang paling penting setelah itu berangkulan ya Bang ya. Berangkulan. Coba sambil dilihat lagi coba. Berangkul lagi mungkin ya Bang ya. Aman jaya, jadi tidak ada masalah apapun. Siapapun nanti yang kemudian akan menjadi calon
di 2024 calon presiden. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian menarik simpati masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pesta rakyat di 2024. Sah-sah saja sekarang mau cuti start, relawan mendukung kandidatnya, tapi ini menggambarkan pesta rakyat yang luar biasa ya, Mas Adi ya. Betul, tapi ingat ini pelukannya hanya di depan. Di belakang beda lagi nanti ngopi. Oke, terima kasih Bang Andreas. Tadi ada politik apa amal siasa, itu politik untuk kebaikan kan artinya kurang lebih. Dan Terima kasih Tanya banyak. sama Ustadz dong, boleh nggak? Durasi kita sudah habis Bang Gis. Setelah acara Bang nanti konsultasi Terima langsung. kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Mas Adi. Bang Eben dan juga Bang Gis, Mas Adi terima kasih banyak. Ustadz Erik Yusuf, saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Segaf, kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.